Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma hari Sabtu 9 Desember 2023. Sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menyisihkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu. Pagi ini kami boleh ada sebagaimana adanya, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai kegiatan aktivitas kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami, berikan kami pengertian, pemahaman, serta kemampuan untuk mengaplikasikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan siap menyambut firman Tuhan. Amin. Markus pasal 13 ayatnya yang ke-37 berkata demikian, "Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Tema renungan bagi kita saat ini adalah berjaga dan menanti. Saudara-saudara, seorang ibu yang sedang menantikan kelahiran buah hati yang saat ini sedang dalam kandungan, ia tentunya sedang menanti-nanti akan waktunya kelahiran dari buah hatinya. Tentu dalam menantikan 9 bulan ini tidak akan berdiam dan berpangku tangan. Seorang ibu dan bersama dengan seorang suami akan berdoa memohon kepada Tuhan agar diberikan kesehatan, pertumbuhan yang baik bagi istri maupun juga bagi anak yang sedang dalam kandungan. Seorang ibu pasti akan mempersiapkan segala sesuatu. Ia mempersiapkan tempat tidur bagi bayinya, membeli baju-baju, peralatan bayi, bahkan tempat tidur, selimut, bahkan segala sesuatu kebutuhan ketika nanti bayinya lahir di tengah-tengah dunia ini. Bahkan ibu dan tentunya didampingi oleh suami tidak pernah melewatkan waktu untuk tidak kontrol ke rumah sakit, bertemu dengan dokter untuk memeriksa keadaan kandungan agar tetap sehat, bertumbuh dan berkembang secara normal. Sehingga dengan demikian, pada waktu sang buah hati ini lahir di tengah-tengah dunia ini, mereka sudah siap dan tentunya mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita di dalam memasuki minggu Advent yang kedua. Apakah sudah demikiankah kita menanti-nantikan akan kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat kita itu untuk kedua kalinya? Berjaga dan menanti. Pada pagi hari ini kita diingatkan bahwasannya memasuki masa-masa Advent, tidak saja kita hanya berfokus untuk menantikan perayaan Natal, perayaan lahirnya Sang Juru Selamat kita yang hidup seperti biasanya. Setiap bulan Desember kita merayakan dan memperingati Natal. Tetapi masa-masa Advent membawa kita kepada pengertian yang sesungguhnya. Apa itu Advent? Kalau kita melihat, Advent berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani, menggunakan kata parousia, dan di bahasa Inggris diterjemahkan dengan coming atau kedatangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita diingatkan melalui tema renungan pagi hari ini, berjaga dan menanti. Menanti itu kalau kita melihat arti yang sebenarnya dalam kamus bahasa Indonesia adalah menunggu-nunggu atau berjaga-jaga. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembacaan kita Markus 13 ayat 37, Yesus mengajarkan kepada murid dan kepada semua orang untuk berjaga-jaga. Hal ini dikatakan oleh Yesus karena dia sudah tahu bahwa waktunya telah tiba untuk meninggalkan para murid. Dia kembali
ke tahtanya yang mulia yaitu surga. Dan pada waktunya ia berjanji ia akan datang untuk kedua kalinya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita menantikan dengan penuh harap tentang apa yang telah Yesus janjikan kepada kita umatnya. Kristus yang telah datang dalam sejarah dunia ini melalui kedatangannya, melalui kelahirannya yang kita rayakan di dalam hari raya Natal. Tetapi lebih lagi kita menantikan dan berjaga-jaga tentang menunggu kedatangannya yang kedua sesuai dengan janjinya. Hanya saja seperti firman Tuhan katakan, bahwa tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga, bahkan anak manusia pun tidak tahu. Yesus menegaskan bahwa hanya Bapa lah yang mengetahui tentang waktunya. Yesus pernah berkata bahwa ia akan datang seperti pencuri di malam hari. Tidak ada seorang pun yang bisa menduga kapan ia akan datang. Oleh karena itu yang dibutuhkan bagi saudara dan saya, kita sebagai umat Tuhan, hari ini adalah berjaga-jaga. Kita menantikan kapan saatnya yang tepat Yesus datang untuk menjadi Raja sesungguhnya dan seutuhnya atas dunia ini. Dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini dan terlebih manusia yang menjadi umat kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh memahami hal ini, dalam hati kita akan timbul rasa kasih, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melalui apa? Melalui tindakan kita, melalui keteladanan kita. Kita perlihatkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama manusia. Namun yang perlu kita waspadai Bapak Ibu Saudara, sering sekali juga dalam kehidupan kita manusia tanpa kita sadari, sering yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran menghimpit kehidupan kita. Tetaplah percaya akan janjinya. Berharap terus bahwa Tuhan sanggup menolong dan Tuhan sanggup memberikan jawaban dalam jalan keluar dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Roma 12 ayat 12 berkata bahwa bersukacita adalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa menjadi bagian hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk terus hidup menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita merenungkan firman Tuhan setiap saat, bernyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan lebih lagi, kita jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, dari ibadah-ibadah, dari persekutuan-persekutuan. Itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai umat Tuhan untuk mengisi masa-masa Advent, hari-hari hidup kita, sambil kita berjaga-jaga dan menantikan akan kedatangannya. Hanya dengan demikianlah kita boleh melakukan tugas dan kewajiban kita. Kita mampu menikmati dan memiliki yang namanya damai dan sukacita ketika kita dengan setia dan taat menantikan akan kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat memasuki minggu-minggu Advent dan menantikan akan kedatangannya. Tuhan Yesus menolong kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar, kami boleh renungkan di pagi hari ini. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Setiap kami yang saat ini dalam keadaan sakit, memiliki pergumulan, biarlah Allah yang menyembuhkan kami dan memberikan jawaban dan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan permohonan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mau bersorak bagi